Bismillahirrahmanirrahim. Dajjal itu nama kecilnya sama dengan Nabi Musa, Musa. Nisbatnya Samiri. Dia anak daripada hasil ritual setan ayah dan ibunya, dan itu tertulis dalam kitab, riwayatnya sahih. Ayahnya Samiri ini, mohon maaf, dan ibunya udah sekian datang ke dokter, ke dukun, gak punya anak. Datanglah ke dukun yang paling sakti, yang bisa mengakses Azazil iblis. Ternyata itu dukun iblis yang nyamar. Sampai sekarang iblis bisa nyamar, Pak. Bisa nyamar. Bisa nyamar jadi orang, bisa meminjam lidah orang. Apa kata si dukun? Kalau engkau pengen punya anak, maka lakukanlah, mohon maaf, hubungan suami istri di kuil berhala. Jadi ada dulu kuil, di situ berhala semua, tapi sudah nggak ada orang yang berkunjung. Maka datanglah dia suami istri ke sana, karena malu setiap hari ditanya, kapan kau punya anak? Hah? Mandul. Perempuan digituin, stres nggak? Ditanyain kapan kau punya anak aja udah stres. Apalagi dibilangin mandul. Ayolah bang, carilah dukun bang. Dapatlah dukun setan. Akhirnya mereka melakukan ritual, tapi dikasih amalan-amalan iblisiah. Dilakukanlah hubungan suami istri di situ. Karena pakai ritual iblis, ternyata iblis meminjam tubuhnya untuk menghamili istrinya. Maka hamillah istrinya. Secara nutfah sperma suaminya, tapi secara spirit Azazil. Itulah anak iblis paling sakti di dunia, bernama Musa bin Sam'un atau Dajjal bin Azazil. Jadi kalau ada orang bertanya, adakah iblis punya anak separuh manusia? Ada, itu namanya Dajjal. Itulah biodata Dajjal, Pak. Ya, kita kan menceritakan apa yang kita dapat aja ya. Yang kita nggak dapat kita nggak bisa cerita. Waktu lahir itu anak belean atau belean. Abah seorang awak tuh ya Hanof. Bukan di sini nih tuh. Cik Mato. Buhu Abah Soleh. Baciri Mato coba. Jadi matanya tuh kalau bahasa Seberang tuh belean. Mata itu ya bertahun-tahun. Tahun pertama, kedua tuh nggak bisa buka. Skenarionya mirip seperti dulu Banul Jan terjadi kiamat pertama bangsa jin di bumi. Allah kirimlah Jibril untuk menyelamatkan Azazil. Kejadiannya mirip, cuma bedanya ini bukan kiamat. Di negeri Samara, tempat Samiri lahir, terjadi banjir besar. Allah kirimlah Jibril bersayap 360 kanan, 360 kiri. Cepatnya bukan main, selamatkan anak Azazil. Ini skenario Allah semua. Ini Allah semua yang ngatur, Pak. Jadi kita senyum-senyum aja, ini Allah yang atur semua. Ya, Allah lagi buat drama akhir zaman. Nah, lolos nggak nih? Ikut kalut atau waras? Diambillah tuh anak, nggak ketahuan ayahnya kemana. Maka Samiri sampai hari ini dia nggak tahu ayahnya di mana, dan dia masih meyakini ayahnya hidup. Dibawalah ke suatu pulau seperti dulu ayahnya Samiri, ayah batinnya yaitu iblis. Dididik oleh Jibril, diajarkan zikir. Bedanya kalau dulu Azazil diizinkan zikir di langit 1, 2, 3, 4, 5. Tapi pintu langit kan sudah ditutup, kecuali untuk Nabi Muhammad SAW. Maka Azazil
anak Azazil bernama Samiri ini dilatih Ismul A'zam, Al-Ismul A'zam. Jadi Samiri ini bisa sakti karena Allah kasih nama lewat Sayyidina Jibril alaihis sakti dia, Pak. Binatang aben bisa tunduk sama dia. Sihirnya mirip-mirip dengan aslinya. Maka dialah rajanya Sahara, ya. Orang-orang ahli sihir itu dia rajanya. Ini kok kayak asik didongengin, Pak. Ini bukan dongeng, Pak, ini asli. Ini cerita asli yang saya ceritakan. Setelah bertahun-tahun, kira-kira umur 7, 8, 9, 10, kita tidak bisa memastikan di riwayat itu, barulah si Samiri matanya kebuka bagian kiri. Yang kanan sampai sekarang until now masih baciri. Masih ada disabuil ya. Masih belean, Pak, sampai sekarang. Bagian kanan. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang satu mata. Itu imajinasi seniman. Apalagi matanya di tengah. Itu kalau di Songgoku namanya, Pak. Yang tahu nih Bang Mukla nih. Tenshinhan ya namanya. Nggak tahu lah namanya apa itu. Itu imajinasi, Pak. Jadi matanya tetap dua. Itu nanti jadi alamat bagi orang yang faham, karena Samiri ini bisa nyamar jadi muka Habib dia, bisa nyamar jadi muka kiai, nggak kelihatan. Tapi saya melihat dalam beberapa pergerakan itu dia muncul bayang-bayangnya, Pak. Matanya mirip. Karena saya pernah bermimpi diizinkan Allah ketemu Dajjal. Entah imajinasi, entah asli. Tapi itu yang saya lihat. Di suatu pulau, persis seperti yang dikatakan hadis. Mungkin karena kita baca hadis, cinta kepada Nabi, tasdik kepada Rasul, Allah perjalanankan secara rohani ke tempat itu. Jadi diizinkan Allah pas saya ngelihat, tapi dalam mimpi. Itu masalahnya begitu, Bapak gak usah percaya amat memimpi saya. Cuma bagi saya cukup ini kabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada hadis la tabqa minal mubasyarat, kabar gembira. Cuma kabar gembira, nggak boleh dijadikan sandaran. Tidak tersisa di akhir zaman kecuali mimpi yang baik. Ini mimpi ketemu Nabi aja belum ya, ketemu Dajjal, pengikut Dajjal antum ntar. Mimpi ketemu Nabi dulu, banyakin dulu sholawatnya ya. Setelah 9 atau 10 tahun matanya baru kebuka, baru dia bisa jalan. Tadinya dia juga susah jalan, Pak. Karena dia anak Azazil. Azazil itu Allah izinkan nggak tubuhnya kekal di bumi sampai kiamat. Jadi separuh dirinya itu kekal, Pak. Maka Samiri ini matinya ntar ya di akhir zaman ini harus ada yang bunuh dia. Kalau dia nggak mati-mati. Dan yang Allah takdirkan untuk membunuhnya itu adalah Nabiullah Isa. Azazil punya anak tadi Samiri. Samiri itu lahirnya diperkirakan di zaman Nabi Musa atau sebelumnya. Di zaman Nabi Isa berarti dia sudah ada atau belum? Nah, ini kita kasih tahu, Pak. Yang membuat konspirasi penyaliban Nabi Isa itu dia orangnya. Dia nyamar jadi seorang santri. Namanya siapa? Yudas Iskariot. Itu dia tuh orangnya. Bisa nyamar-nyamar. Bisa nyamar, maka nanti dia bisa nyamar jadi Imam Mahdi, Pak. Ini yang saya khawatirkan. Kenapa dia mau bunuh Nabi Isa? Karena dia diberitahu oleh Jibril, nanti nasibmu berakhir di tangan Isa. Maka dia ingin merubah takdir. Gimana cara merubah takdir? Jadi usaha merubah takdir itu sudah pernah dilakukan oleh iblis dulu, gak berhasil. Anaknya coba. Ketika Nabi Isa hendak disalib, Allah selamatkan gak?
Nah, dibuat skenario lain. Kan Allah yang buat dramanya, Allah lah sutradaranya, Allah yang nyusun skenarionya. Suka-suka Allah dong. Tiba-tiba Allah utus siapa untuk menyelamatkan Nabi Isa. Tapi kan gak disebutkan di riwayat siapa yang menyelamatkan Nabi Isa. Itu rahasia. Siapa sebenarnya yang menyelamatkan Nabi Isa? Lalu kemudian Nabi Isa naik ke langit gak? Pintu ke langit di bumi cuma satu, Pak. Baitul Maqdis, bukan Baitul Maqdis tempat Pak Peri kemarin. Di mana itu namanya itu? Pasar Tupah. Bukan di situ. Itu gak bisa naik langit di situ. Itu Al-Quds. Makanya kita wajib cinta Al-Quds. Bukan cinta bendera Palestina doang, Pak. Al-Qudsnya yang penting. Mau benderanya apa aja, yang penting Al-Quds. Seandainya di situ benderanya bendera Indonesia, ya kita bela juga. Kebetulan sekarang benderanya ya itu tuh ya. Susah juga nyebut nama benderanya apa tuh. Hitam, ada merah, ada putih ya. Nabi Isa dibawa oleh satu sosok yang dirahasiakan Allah ke pintu langit, yang nanti Nabi Muhammad pun naik ke langit lewat pintu itu. Itu yang disebut Qubbatus Sakhra. Disitulah Nabi Isa naik ke atas, langsung nyampe ke langit kedua. Berarti masih hidup nggak Nabi Isa? Masih hidup. Nabi Isa ini mempertontonkan waktu hidupnya sifat-sifat ilahiyah. Apa contohnya? Ada orang mati dihidupkan. Ambil tanah, tiup. Seperti Allah meniupkan tanah dulu menjadi Nabi Adam. Nabi Isa ambil tanah, tiup jadi burung, Pak. Kalau ada orang begitu hari ini, disembah gak? Disembah pasti. Jadi wajar kenapa kemudian beberapa orang yang tidak mengerti bab tauhid di zaman itu menyembah Nabi Isa. Mereka lupa Nabi Isa sendiri gak menyembah dirinya, tapi menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagian akhir, karena sudah 6:30 nih ya. Asik Pak ya didongengin ya. Padahal udah tua-tua disuka diceritain juga nih ya. Ini tuangku aja seneng diceritain ulang nih ya. Karena Nabi Isa dulu tidak menunjukkan syariat yang sempurna. Syariatnya belum selesai, umur 33 sudah diangkat. Maka nanti disempurnakan, turun lagi di masa akhir zaman, disempurnakan dengan syariat paling sempurna, syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nanti dapat tugas. Apa tugasnya? Al-Mahdi beri pedang. Ini pedang. Sembelihlah itu sih. Dajjal tuh nggak bisa dibunuh, Pak. Ditusuk, mau dibom nggak mati-mati. Berarti ada suatu rahasia di pedang itu, dan ada kejadian yang melemahkan si Dajjal. Kita nggak tahu rahasianya apa. Jadi udah banyak tuh. Itu perang nanti nggak ada yang pakai pistol, Pak. Nggak ada yang pakai tank. Semuanya pakai kesaktian. Yang nggak sakti baru pakai panah. Yang nggak bisa terbang baru pakai kuda. Jadi nanti antum kalau umur panjang jangan kaget-kaget, nanti orang terbang-terbang tuh. Mau dia tentara Mahdi dia terbang, tentara Dajjal pun ada yang bisa terbang. Yang nggak mengerti ilmu kewalian wali Allah atau wali setan sama-sama tuh. Sama-sama sakti. Wali Allah sakti, wali setan sakti. Ya udah main panah-panahan aja. Tapi kalau dia mengerti ilmu walayah, maka sebelum dia memanah, panahnya sudah sampai. Sebelum dia memukul, pukulannya sudah telak. Masa itu masih panjang. Karena ceritanya masih ada 12 pertemuan lagi, kita cukupkan dululah sampai di sini.